Berikutnya kita masuk ke teknik untuk pengujian hipotesis terhadap min rata-rata ya. Jadi uji min, uji rata-rata. Ada beberapa rumus atau beberapa nomor ya. Nanti ada sekitar 6 nomor ya untuk pengujian min atau lebih ya. Ini sudah saya split sendiri-sendiri, jadi mungkin bisa lebih dari 6 ya. Oke, jadi ini saya berikan ringkasan agar lebih memudahkan untuk Anda memilih statistik uji yang mau dipakai yang mana ya. Jadi Anda pahami dulu di langkah-langkah pengujian hipotesis tadi, ada 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir nomor 7 pengambilan kesimpulan tadi. Nah, ada di antara di dalamnya itu adalah memilih statistik uji dan wilayah kritisnya ya. Oke, jadi di sini terkait dengan memilih statistik uji dan wilayah kritisnya. Kalau di sini hipotesisnya itu di poin 1, 2 tadi ya. Di langkah-langkah itu poin 1, 2 itu menentukan H0 dan H1 ya. Oke, nah yang perlu kita perhatikan di sini adalah terkait dengan langkah keempat tadi ya. Jadi langkah keempat itu adalah kita memilih statistik uji yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan case-nya di sini. Saya tuliskan di sini case-nya, kasusnya ya. Kemudian wilayah kritisnya. Wilayah kritisnya ini yang sesuai dengan mana? Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hipotesis alternatif. Jadi saya sudah berikan di awal tadi, wilayah kritisnya ini harus matching dengan hipotesis H1 alternatifnya ya. Makanya di sini ada 3 baris untuk H1, pakai lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan wilayah kritis juga ada 3 baris. Nah, ini bersesuaian ya. Yang atas H1 yang atas bersesuaian dengan yang atas untuk wilayah kritis ini. Ya, H1 yang tengah bersesuaian dengan yang tengah dan yang bawah bersesuaian dengan yang bawah ya. Oke, jadi penulisan hipotesisnya saya awali di sebelah kiri. Penulisan hipotesisnya H0-nya secara general seperti ini, sama, pakai tanda sama ya. Kemudian hipotesis alternatifnya H1-nya milih salah satu dari, pakai tanda lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, sama ya, sama. Jadi ada 3 alternatif. Nah, 3 alternatif ini nanti dipilih salah satu, disesuaikan dengan kasusnya, disesuaikan dengan persoalan atau pertanyaan di dalam soal tersebut ya. Oke, nanti kita akan berlatih bagaimana menentukan H0, H1 di soal latihan ya. Oke, hipotesis sudah. Kemudian yang paling penting itu adalah ini. Jadi menentukan statistik uji, kita pakai rumus yang ini, atau rumus yang ini, itu harus kita tahu identifikasi dari kasusnya itu seperti apa. Jadi case-nya itu seperti apa. Kalau case-nya itu ini, sigma diketahui, sigma itu apa? Sigma itu adalah simpangan baku ya. Sigma itu adalah simpangan maksudnya, baku populasi, saya tulis gini ya. Oke, ini yang penting, simpangan baku populasi ya. Jadi simpangan baku populasi. Itu kalau diketahui maka rumusnya pakai ini. Simpangan baku ya ini ekivalen. Misalkan yang diketahui bukan simpangan baku tapi ini. Jadi ini ekivalen dengan ini, sigma ekivalen dengan ini. Jadi kalau misalkan yang diketahui bukan sigma tetapi sigma kuadrat, ya enggak apa-apa, itu ekivalen. Ekivalen itu maksudnya ya case-nya sama ya. Jadi ini adalah varians populasi ya. Ya ini simbol. Jadi sigma diketahui, sigma itu adalah simbol untuk simpangan baku populasi.
itu ekivalen sama saja dengan misalkan dalam satu kasus itu yang diketahui adalah varians populasi yang disimpulkan dengan sigma kuadrat ya. Boleh sigmanya yang diketahui atau sigma kuadratnya yang diketahui. Yang penting dia menyatakan miliknya populasi ya. Oke. Jadi artinya kalau varians populasi diketahui atau simpangan baku populasi diketahui, maka Anda harus pakai rumus ini, yaitu Z sama dengan X bar minus mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Ini statistik ujinya ya. Statistik ujinya adalah pakai rumus ini, yaitu variabelnya adalah Z. Ya, variabelnya Z. Nah, nanti kalau sudah Anda hitung based on sampel, jadi nilai Z Anda hitung based on sampel, sampelnya adalah nanti akan diketahui X barnya berapa, mu 0 dikurangi mu 0. Mu 0-nya dari mana? Mu 0-nya dari sini. Mu 0 itu adalah mu yang berada di bawah 0 ini. Jadi misalkan ini statementnya rata-rata IPK mahasiswa UNER adalah sama dengan 3,5. Nah, berarti mu 0-nya ini adalah sebuah angka 3,5 tadi. Nah, dikurangi dengan 3,5 di sini. Ya, jadi mu 0 itu adalah mu di bawah 0. Kalau misalkan terkait dengan proporsi pemilih calon A adalah sebesar 60%. Berarti nanti hipotesisnya P sama dengan 60% atau P sama dengan 0,6. Nah, berarti yang ada indeks nolnya itu nanti adalah berupa konstanta ya. Konstanta yang kita set. Oke, kemudian sigma, ya ada sigma karena ya sigma diketahui berarti ada value-nya di sini nanti masukkan ke sini. Kemudian akar N itu apa? N itu adalah ukuran sampel ya. Nanti dari soal pasti diberikan ukuran sampelnya yang diambil sebesar berapa. Nah, nanti akan bisa dihitung Z-nya. Nah, kemudian berdasarkan hitungan Z ini nanti Anda bisa melakukan atau mengambil keputusan tolak apa terima itu menggunakan ini. Jadi di compare dengan wilayah kritis ini ya. Jadi kalau nilai Z yang Anda hitung di sini itu masih lebih kecil dari minus Z alfa, maka Anda tolak ya. Wilayah kritis adalah wilayah tolak H0 ya. Wilayah tolak H0. Jadi ini adalah kapan kita menolak H0, yaitu ketika Z yang kita hitung itu jatuh di sebelah kiri minus Z alfa. Kalau digambarkan ya misalkan seperti ini. Ini ada posisi 0 di tengah. Misalkan ini gambar distribusi normalnya. Oke. Minus Z alfa dan Z alfa itu gambarannya seperti apa? Nah, misalkan kalau saya tentukan di sini, nah seperti ini, ada luasan sebelah kanan, luasannya ini sebesar alfa. Ya, berarti di sini titik yang di sini, titik di sini, ini adalah Z, nilai Z yang luasan sebelah kanannya sebesar alfa. Ya, jadi titik di sini adalah titik Z yang luasan sebelah kanannya sebesar alfa. Ya. Ini posisi simetrisnya di 0. Berarti ini kalau dicerminkan terhadap 0 akan muncul di sini. Ya. Nilai pencerminannya kalau di sini nilainya positif, berarti di sini minus Z alfa ya. Oke, jadi minus Z alfa sama Z alfa itu posisinya seperti apa? Ya seperti ini. Jadi Z alfa itu nilai yang di sebelah kanannya 0, berarti nilainya pasti selalu positif. Yang luasan sebelah kanannya sebesar alfa. Nah, kalau dicerminkan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau luasan sebelah kanannya alfa, berarti nanti luasan sebelah kirinya ini juga alfa. Ya, ini posisinya seperti ini. Posisi untuk Z alfa sama minus Z alfa ya. Oke, itu saya ingin menjelaskan terkait dengan relasi antara Z alfa dengan minus Z alfa ya. Oke, kalau secara terpisah, ini kalau digambarkan terpisah ya. Kalau ini tadi saya gabung jadi satu untuk menunjukkan relasi antara Z alfa dengan minus Z alfa.
Nah, kalau digambarkan di sini, nanti wilayah kritisnya ada di sebelah kiri ya, karena satu arah, pakai tanda lebih kecil. Jadi minus Z alfanya di sini, nanti ketika nilai Z-nya itu jatuh di sini, jadi Z yang kita hitung jatuh di sebelah kirinya minus Z alfa, berarti kita tolak ya. Jadi ini daerah tolak, ini daerah terima ya. Oke, nah yang ini, yang bawah itu kita gambarkan ya kebalikannya. Misalkan nolnya di sini, kemudian di sini Z alfa, berarti kita akan tolak wilayah kritis, kita akan tolak ketika Z yang dihitung di sini, Z yang dihitung di sini lebih besar dari Z alfa. Lebih besar berarti arah kanannya Z alfa. Oke, jadi ketika Z yang dihitung jatuh di sebelah kanannya Z alfa, ini kita tolak ya, kita tolak. Kalau ini kita terima ya. Oke, seperti ini tolak, TLK tolak. Oke, nah kalau yang bawah, kalau kita menggunakan H1-nya pakai tanda tidak sama dengan, ini tadi adalah dua arah, berarti artinya wilayah kritisnya, daerah tolaknya ada dua arah, sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu digambarkan dengan ini, ya. Oke, jadi kalau digambarkan nanti seperti ini, yang bawah, jadi nanti ada titik 0 di tengah, kemudian di sini ada Z. Nah, Z-nya ini beda dengan dua yang di atas, ya. Kalau dua yang di atas ini pakai tanda lebih kecil atau lebih besar, ini Z indeksnya alfa. Jadi alfa tingkat kesalahan tadi itu semuanya ditaruh di sini karena satu arah ya. Jadi, tolaknya satu arah, berarti taruh semuanya di sini. Ini juga Z alfa luasannya taruh di sini. Kalau digambarkan nanti seperti ini kan. Oke, ini gambarannya kalau misalkan distribusi ya. Oke, seperti ini kalau digambarkan distribusi. Oke. Jadi alfa tadi posisinya adalah di sini. Jadi luasan daerah luasan area atau daerah di sebelah kirinya minus Z alfa, luasannya di sini sebesar alfa. Ini kalau yang pakai nomor 2 itu Z alfa di sini, berarti alfanya itu mana? Alfanya adalah luasan daerah di sebelah kanannya Z alfa ini. Oke, karena satu arah, maka alfanya akan muncul hanya satu kali di sini dan full di sini ya, full di sini. Nah, kalau pakai dua arah, saya gambarkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, Z alfa per 2 sama minus Z alfa per 2 itu posisinya di sini. Karena dua arah, ini pencerminan berarti minus Z alfa per 2. Nah, luasan daerah yang di sini, ini kalau dijumlahkan yang kiri dan kanan itu harus sama dengan alfa ya. Jadi makanya alfanya karena ada dua arah kanan dan kiri dibagi dua ya. Luasannya di sebelah kanan sebesar alfa per 2, luasan sebelah kiri sebesar alfa per 2. Jadi totalnya sama dengan alfa ya. Ini totalnya sama dengan alfa karena satu arah maka ya diletakkan di satu sisi ini. Ini totalnya sebesar alfa ya, karena satu arah maka ya diletakkan di satu sisi kanan. Ini totalnya sebesar alfa, karena ada dua arah maka harus dibagi dua. Sebelah kanan luasannya alfa per 2, sebelah kiri luasannya alfa per 2. Oke, itu teknis untuk mencari ya Z alfa per 2 minus Z alfa per 2. Nah, dari konsep ini Anda bisa berlatih menghitung bagaimana mendapatkan, misalkan kalau alfanya 5%, berarti Z 5%.
Z 5% nanti nilainya berapa di sini? Z yang luasan sebelah kanannya sebesar 5%. Ya, itu kalau tidak salah 1,64 atau 1,645 ya. Kalau alfanya 5%. Nah, kalau alfanya 5%, kemudian pakai hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan, berarti alfanya dibagi 2. Jadi Z 2,5% atau 0,025. Nah, sebelah kanannya di sini nilainya nanti berarti Anda cari nilai Z yang luasan sebelah kanannya adalah sebesar 0,025 atau kirinya berarti 0,975. Kalau Anda cari Z 0,025 nilainya nanti sama dengan 1,96 ya. 1,96 di posisi ini berarti kalau dicerminkan nanti minus Z alfa per 2-nya bernilai minus 1,96 ya. Oke, kalau yang atas tadi alfanya 5%, Z alfa berarti 1,645. Kalau dicerminkan di sini berarti minus Z alfa nilainya minus 1,645. Ya, itu contoh mencari nilai Z-nya. Nanti bisa di cross check atau dicari di tabelnya ya. Dari yang saya ucapkan, saya katakan tadi. Oke, itu di poin 1. Saya kira penjelasannya seperti itu. Oke, saya sedikit lebih detailkan tadi di poin 1 karena nanti di poin 2, di nomor 2 itu konsepnya adalah sama ya. Jadi konsep untuk ya, Anda bisa lihat ini hipotesisnya juga sama. Kemudian wilayah kritisnya juga ngikutin sama. Ya, hanya tinggal nanti komparasinya kalau di sini Z di-compare dengan tabel Z. Kalau di sini Z juga di-compare dengan tabel Z. Kemudian kalau di sini dihitungnya dengan variabel T. Jadi hitungan ini masuk ke variabel T, maka di-compare dengan tabel T ya. Secara indeks identik ya, idem. Jadi minus Z alfa, di sini minus. Oke, jadi kalau pakai tanda lebih kecil itu daerahnya ada di sebelah kiri, berarti komparasinya harus bernilai negatif di sini. Tanda kecil negatif, tanda lebih kecil berarti sesuatu angka yang nilainya negatif karena ada di sebelah kirinya 0 ya. Kemudian kalau pakai tanda lebih besar berarti sesuatu nilai yang positif nanti komparasinya di sini ya. Karena lebih besar dari sesuatu ada di ujung kanan. Nah, seperti ini tadi. Ini posisi 0 di sini, Z alfanya pasti bernilai positif ya. Oke. Kalau yang ini tadi berarti ada yang positif, ada yang negatif, tapi dua angka yang hanya berbeda sign atau tanda. Angkanya sama ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk poin 2 ini case-nya aja yang beda ya. Jadi kalau poin 1 itu apabila sigma diketahui atau dalam pernyataan lain secara ekivalensi sama, itu adalah apabila varians populasi diketahui, yaitu simbolnya sigma kuadrat diketahui, maka kita harus pakai ini. Jadi apabila sigma diketahui atau sigma kuadrat diketahui, maka harus kita pakai ini. Tetapi kalau sigma tidak diketahui, nah ini kalau sigma tidak diketahui, maka ada dua kemungkinan. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari ukuran sampel ya. Jadi kalau sigma diketahui, jadi kebalikan dari ini. Apabila sigma tidak diketahui, maka kita bisa pakai yang poin 2 atau poin 3. Kita lihatnya dari ukuran sampel ya. Kita lihatnya dari ukuran sampel. Jadi kalau sigma tidak diketahui, ini juga sama sigma tidak diketahui, maka kita harus melihat ukuran sampelnya. N-nya lebih dari sama dengan 30 ataukah N-nya kurang dari 30. Kalau N-nya lebih dari sama dengan 30, maka kita pakai rumus yang ini. Ya, rumusnya ini yaitu ya secara rumus ini sama dengan bawah ya, secara rumus sama dengan bawah. Anda perhatikan rumusnya sama, tetapi
dimasukkan ke variabel apa, itu yang beda. Ini Z mengikuti ini, nanti di-compare dengan tabel Z. Sementara ini rumusnya sama, persis dengan ini, tetapi dimasukkan ke variabel T, nanti di-compare dengan tabel T. Ya, itu yang membedakan ya. Oke, jadi ketika sigma tidak diketahui, maka Anda harus cek ukuran sampel atau N-nya. Kalau lebih besar sama dengan 30, maka Anda bisa tetap pakai sama seperti atas, yaitu variabel Z. Rumusnya juga hampir mirip, ya, hanya bedanya ini, kalau ini kan karena sigma diketahui, maka tetap ada simbol sigma di sini. Kalau ini sigma tidak diketahui, berarti simbol sigma yang di sini harus diganti dengan estimatornya atau penduganya atau ya yang dihitung dari sampel. Kalau yang dihitung dari sampel berarti simbolnya adalah S. Ya, seperti itu kronologinya ya. Oke, nah kemudian kalau sigma tidak diketahui tapi ukuran sampelnya kecil, lebih kecil dari 30, nah ini sudah beda variabel, bukan Z lagi. Jadi pendekatannya adalah pakai T. Ya, jadi secara rumus sama, tetapi masuknya ke variabel T. Jadi transformasinya ini ke variabel T ya. Nah, kemudian T yang dihitung di sini nanti di-compare, dibandingkan dengan T tabel untuk melihat tolak apa terima H0-nya ya. Oke, secara interpretasi atau secara ya maksud dari kurang dari, lebih dari, terus kemudian yang bawah kurang dari, lebih dari, ini tadi ya kita sesuaikan dengan yang kiri ya. Kalau kurang dari berarti di sini juga kurang dari, kalau lebih dari di sini juga lebih dari. Kalau ini tidak sama dengan, berarti ada dua arah, kanan kiri, lebih kecil atau lebih besar, pakai atau ya, pakai atau. Atau itu berarti memenuhi salah satu saja. Jadi tidak mungkin memenuhi dua-duanya ya. Jadi sebuah nilai T tidak mungkin berada di ujung kanan atau dan ujung kiri, tidak mungkin. Jadi mesti memenuhi salah satu. Jadi nilai T itu ada di kanan atau ada di kiri. Atau kalau tidak di kanan atau kiri berarti ada di tengah ya. Jadi tidak mungkin ada di dua-duanya ini. Makanya di sini atau ya. Oke, nah yang membedakan antara Z dengan T, kalau Z cuman indeksnya alfa atau alfa per 2, kalau T di sini indeksnya alfa atau alfa per 2, V. V-nya adalah derajat bebas ya, degree of freedom V. Jadi kalau di dalam tabel T itu ada di ujung paling kiri, itu ada kolom 1 itu DF, itu adalah degree of freedom, derajat bebas. Itu ya V ini maksudnya ya. Jadi degree of freedom-nya dirumuskan dengan N-1 ini ya. Oke, jadi V di sini ketika Anda mencari nilai T pada suatu alfa tertentu, jangan lupa itu ada parameter yang berikutnya yang diketahui, yaitu V, yaitu pada derajat bebas N-1 ya. Itu yang harus diperhatikan. Berikutnya, oke, ini ada, kalau tadi terkait dengan satu populasi ya, ini masuk ke dua populasi. Jadi dua populasi berarti terkait dengan mu1, mu2. Jadi ini mengcompare atau membandingkan rata-rata kelompok atau populasi 1 dengan populasi 2. Jadi misalkan kalau konsentrasi kita bicara IPK mahasiswa tadi, jadi kita akan membandingkan atau mengcompare IPK mahasiswa UNER misalkan dengan mahasiswa universitas lain ya. Ya universitas A sama universitas B misalkan seperti itu ya. Atau universitas 1 dengan universitas 2. Ini rata-rata universitas 1, ini rata-rata universitas 2. Nah, selisihnya itu di dalam hipotesis 0, jadi selisih rata-rata kelompok 1 atau populasi 1 dengan populasi 2 sama dengan D0. Ya, ini secara umum dibikin seperti ini ya. D0 itu apa? D0 adalah sebuah angka yang kita set di situ.
bisa kita isikan 0. Kalau diisikan 0 artinya apa? Berarti mu1 minus mu2 sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ke kanan, berarti jadi kalau misalkan ini di 0-nya diisi dengan suatu konstanta 0, artinya berarti mu1 sama dengan mu2. Ya, jadi kalau ini di 0 diisi dengan 0 kan berarti mu1-nya bisa atau mu2-nya bisa pindah ke kanan. Jadi mu1 sama dengan mu2. Jadi kita menguji kesamaan rata-rata antara populasi 1 dengan populasi 2. Itu kalau di 0-nya di setting 0 ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau misalkan ini 0 berarti mu2-nya bisa pindah ke kanan, berarti alternatifnya mu1 lebih kecil mu2. Di 0-nya 0 berarti mu2-nya pindah ke kanan, mu1 lebih besar mu2. Ini 0 berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Itu kalau kita setting di 0-nya 0 ya. Nah, ini difasilitasi seperti ini. Jadi di 0-nya itu bisa diisi dengan sembarang settingan angka kita ya. Jadi di 0-nya bisa diisi dengan 0, bisa diisi dengan suatu angka tertentu, suatu konstanta tertentu yang tidak 0. Ya, konstantanya biasanya positif ya, misalkan selisih rata-rata IPK Universitas 1 dengan Universitas 2 sama dengan 0,3 misalkan. Jadi artinya apa? Artinya berarti mu1-nya itu 0,3 lebih besar daripada mu2. Jadi selisihnya antara rata-rata IPK Universitas 1 dengan Universitas 2 itu sebesar 0,3. Yang mana Universitas 1 itu ya karena ini mu1 minus mu2 berarti kan mu1-nya yang lebih besar dari mu2 dan lebih besarnya sebesar berapa? Selisihnya sebesar 0,3. Nah, berarti di 0-nya disetting 0,3 di sini. Nah, seperti itu. Ini bisa di-set suatu angka tertentu yang ya sesuai dengan hipotesis atau statement-nya, sesuai dengan anggapan. Seperti itu. Nah, D0 di sini settingan kita nanti akan masuk di sini ya. Jadi akan menjadi pengurang di sini. Sama ini D0 juga akan masuk menjadi pengurang di sini. Kalau di sini 0 berarti ini ya tidak perlu dikurangin dengan 0 atau ya sama dengan di ini sendiri ya. Seperti itu. Ini juga sama masuk di sini nanti. Di posisi D0 itu nanti akan menjadi pengurang di sini. Oke, itu terkait dengan D0, bisa disetting 0, bisa disetting suatu angka tertentu sesuai dengan hipotesis atau anggapan atau pernyataan. Kemudian terkait dengan, oke ini sama ya, jadi lebih kecil, lebih besar, kurang dari, lebih dari, ini penjelasannya sama seperti yang di depan, ini ngikutin H1-nya, lebih kecil, berarti lebih kecil, lebih besar, kalau tidak sama dengan, berarti ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Nah, sekarang ini adalah kolom untuk statistik uji. Rumus yang kita pakai adalah seperti apa? Itu tergantung case-nya ya. Tergantung case-nya. Kasusnya seperti apa? Kita akan pakai rumus ini. Case-nya apabila ini varians populasi ya. Ini varians, berarti ada kuadratnya itu berarti varians. Oke, berarti varians populasi 1 dan varians populasi 2 diketahui. Atau secara ekivalen, ya sigma 1 simpangan baku populasi 1 dan simpangan baku populasi 2 diketahui. Ya, ekivalensinya seperti itu sama ya. Jadi mungkin diketahuinya dari sisi varians atau simpangan baku sama saja. Yang penting ini ya, jadi diketahui, dua-duanya diketahui maka kita pakai rumus ini. Pakainya adalah Z transformasinya ya. Jadi rumusnya ini kita wadai dalam variabel Z, kemudian kita compare Z yang kita hitung ini untuk memutuskan tolak terimanya. Oke, ini daerah kritis tadi ya. Ini kapan kita tolak H0 tadi. Yaitu kita akan tolak ketika Z yang dihitung untuk hipotesis ini lebih kecil dari minus Z alfa. Kalau kita pakai hipotesis ini, kita akan tolak H0 apabila Z yang kita hitung di sini lebih dari Z alfa. Untuk hipotesis yang terakhir,
Kalau kita misalkan pakai yang tanda tidak sama dengan, maka kita akan tolak H0 apabila Z yang dihitung di sini itu lebih kecil dari minus Z alfa per 2 atau jatuh di sebelah kanan, Z lebih besar dari Z alfa per 2. Oke, nah kalau kasusnya itu varians tidak diketahui, kalau ini kan diketahui. Kalau variansnya tidak diketahui, nah maka ini ada dua atau ada yang perlu kita cek, yaitu ukuran sampelnya ya, ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya besar, lebih dari sama dengan 30, maka rumusnya tetap bisa pakai Z. Ya, hanya saja sigma ini karena tidak diketahui, maka kita ganti dengan S. Ya, rumusnya sama dengan atas, hanya saja karena sigma ini tidak diketahui, maka kita ganti dengan S, yaitu dihitung dari sampel. Di varian sampel, varian sampel ke-1, ini varian sampel ke-2. Jadi indeks 1, 2 menyatakan punyanya kelompok 1, kelompok 2. Kalau sigma berarti varian populasi, kalau S berarti varian sampel. Oke, itu kalau N-nya 1 dan 2 lebih besar sama dengan 30. Nah, kalau tidak diketahui, kemudian N-nya kecil, jadi N1 atau N2-nya itu lebih kecil dari 30. Jadi bisa dua-duanya atau salah satunya itu lebih kecil dari 30. Maka ada dua yang harus kita perhatikan. Ya, ada dua rumus. Ya, ada dua rumus. Apakah diasumsikan variansnya sama, homogen, atau diasumsikan variansnya beda? Ya, ada dua. Jadi kalau variansnya diasumsikan, jadi meskipun tidak diketahui, tetapi diasumsikan variansnya homogen. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 diasumsikan sama, homogen. Maka kita pakai rumus ini ya. Rumus ini. Jadi rumusnya seperti ini, diwadahi dalam variabel T. Dengan SP itu apa? SP itu adalah akar dari SP kuadrat. Di mana SP kuadrat dihitung pakai rumus bawah. SP itu apa? SP itu adalah P itu pole. Jadi pole. Kalau ditulis seperti ini, POOLED, pole. Yang artinya adalah gabungan. Ya, kenapa digabung? Ya, karena asumsinya sama, varian 1 dan varian 2 sama sehingga bisa digabung, dibikin jadi satu. Ya, dipole, digabung karena sama. Karena diasumsikan sama ya. Dicari dulu S poolnya, S kuadrat poolnya, yaitu gabungan dari varian 1 dan varian 2 digabung dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah rata-rata terboboti kalau lebih lengkapnya. Nah, kalau sudah dihitung, nanti kemudian dicari akarnya, jadi SP, kemudian akar seper N1 plus seper N2 masuk di sini. Kemudian, nah karena ini T, maka di-compare untuk menentukan tolak H0-nya adalah di-compare dengan tabel T ya. Ya, karena ini T dimasukkan ke variabel T, maka di-compare dengan tabel T nanti untuk menentukan tolak H0-nya. Kita akan tolak untuk hipotesis pasangan hipotesis ini yang pakai H1 tanda kurang dari, apabila T yang dihitung di sini kurang dari minus T alfa, V. Nah, V-nya ini adalah degree of freedom, derajat bebas ya. Nah, derajat bebasnya di sini dihitung dengan V sama dengan N1 plus N2 minus 2 ya. Untuk yang dua populasi ya, mu1, mu2. Kalau yang satu populasi tadi adalah N-1 ya, sebenarnya ini N-1 ditambah N-1 atau N1 min 1 ditambah dengan N2 min 1 ya. Jadi N1 plus N2 minus 2. Sebenarnya seperti itu. Oke, ada V. Oke, itu kalau homogen ya. Nah, berikutnya ini kalau varians tidak diketahui, N-nya kecil, dan kemudian diasumsikan variansnya beda. Oke ya. Jadi diasumsikan variansnya beda.
Di variansnya tidak diketahui, kemudian N-nya kecil di bawah 30 dan diasumsikan variansnya adalah heterogen atau berbeda. Varians 1 berbeda dengan varians 2 atau heterogen. Maka kita pakai rumus ini, ya sebenarnya ini sama T ya, cuman biar beda dengan yang sebelumnya dikasih T aksen. Nah, ini T aksen, nanti ya di sini T aksen dikompar dengan T ya. Ini hanya variabel aja ya. Jadi sebenarnya sama T, boleh pakai T sebenarnya. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya adalah X per 1 minus X per 2 dikurangi D0. D0 tadi ini. Kemudian bawahnya di sini tidak ada SP ya, tidak ada S pol, tidak ada S gabungan. Kenapa? Ya karena kita asumsinya adalah variansinya beda. Berarti kita anggap dua hal yang beda, tidak bisa digabung. Maka ya masuk sendiri-sendiri di sini. Di sini akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dan perhitungan V-nya pakai rumusnya yang panjang ini. Di selang kepercayaan kemarin juga sudah ada rumus ini ya. Jadi V yang di sini nanti dihitungnya pakai ini. Kalau ketemu desimal berarti nanti dibulatkan sesuai dengan aturan pembulatannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang bawah, yang nomor 8 ini adalah terkait dengan data berpasangan. Data berpasangan itu apa? Data berpasangan itu ya, kalau berpasangan itu berarti misalkan satu objek diamati dua kali ya. Jadi intinya data berpasangan itu ada dua data yang berpasangan yang diperoleh dari satu objek yang sama. Itu ekstrimnya atau seperti itu ininya secara definitifnya ya. Jadi misalkan ada objek A atau mahasiswa bernama A, dihitung atau diamati nilai pretesnya, kemudian nanti diamati nilai post testnya seperti ini. Jadi nanti mahasiswa A ada nilai pretest, ada nilai post test, ada mahasiswa B ada nilai pretest, ada nilai post test. Nah, apabila ada satu objek diamatinya dua kali seperti ini, itu adalah data berpasangan. Jadi datanya ini dan ini adalah berpasangan antara pre dan post. Dimana ini tidak bisa diacak ya, jadi tidak bisa diacak. Jadi miliknya A ya ini berpasangan dengan ini, tidak boleh A ini kemudian dipasangkan dengan yang baris berikutnya untuk di post test. Sehingga antara pretest dan post test ini berpasangan, tidak boleh ini kemudian angkanya diacak, dibolak-balik ya, karena ya nanti akan berakibat jadi tidak match lagi, tidak berpasangan lagi gitu ya. Nah, berbeda dengan yang di sini. Ini untuk data yang mu1, mu2 tadi ya. Itu biasanya kita sebut dengan dua kelompok yang bebas ya. Dua kelompok atau dua populasi saling bebas. Saling bebas. Nah, jadi yang terkait dengan mu1, mu2 tadi, jadi mu1 sama mu2 yang di sini, ada mu1, ada mu2, jadi di poin 7, poin 6, 5 tadi, 4, itu kan kita terkait dengan mu1, mu2 tadi, itu adalah terkait dengan dua kelompok yang saling bebas. Jadi contohnya tadi adalah kelompok atau universitas 1 di-compare dengan universitas 2 ya. Jadi dua kelompok yang saling bebas. Maksudnya adalah kita mengambil sampel dari universitas 1, mahasiswanya misalkan diambil 20 orang, ya nanti akan berbeda dengan mahasiswa yang diambil di kelompok universitas 2. Jadi orangnya beda. Beda itu bedanya dengan yang di sini. Kalau ini orangnya sama, diamatinya dua kali. Kalau ini kelompok 1, universitas 1, universitas 2, itu sama-sama variabel yang diamati, misalkan IPK ya, sama-sama IPK-nya. Ini orangnya misalkan A, B, C, di sini beda, harus beda, nggak mungkin A kemudian masuk di sini. Nah, ini orangnya pasti beda. A, B, C misalkan ini D, E, F gitu ya. Oke. Jadi ini bedanya. Bisa jadi ini
hanya diambil 3 orang, ini diambil 5 orang, D, E, F, G, H, tidak masalah. Ya, seperti ini. Jadi di Universitas 1 disampling hanya 3 orang, jadi diamati IPK 3 orang, sementara di Universitas 2 disampling atau diambil 5 orang, cari rata-ratanya. Karena bukan data yang berpasangan, diamati dari objek-objek yang beda, itu tidak masalah ya. Itu bedanya. Ini N1, ini N2. Ini ukurannya 3, di sini ukurannya 5. Misalkan seperti itu ya. Oke, itu bedanya. Kalau saling bebas, ukurannya bisa beda. Kalau berpasangan, karena berpasangan berarti ya harus ukurannya sama antara di sini dengan di sini. Oke. Kalau di sini 10 data, berarti di sini juga harus 10 data karena dari 10 objek yang sama pasangan. Oke, kalau datanya berpasangan maka konsepnya hanya ada satu cara ini ya. Jadi tidak ada cara yang lain. Konsepnya adalah pakai ini ya, pakai istilah MIUD. MIUD. MIUD itu adalah mu, rata-rata D itu adalah difference. Jadi kalau data berpasangan tadi ini, jadi data berpasangan tadi adalah ini. Jadi kalau pengamatannya seperti ini, nanti yang dihitung bukan ini di rata-rata sendiri, ini di rata-rata sendiri, kemudian dicari selisihnya, enggak. Kalau ini kan seperti itu. U1, Universitas 1, ini ada data, nanti dicari X-bar-nya indeks 1, ini dari sini. Kalau ini nanti dicari X-bar-nya indeks 2, nanti kemudian dari sini dicari ini, selisihnya ini kan. Nah, kalau ini enggak, kalau ini tidak dicari rata-ratanya masing-masing, tapi ini kemudian dimunculkan namanya difference D. Itu berarti pasangan yang pertama nanti yang misalkan kalau terkait dengan pretest ke posttest berarti kan terkait dengan improvement, terkait dengan kenaikan nilai ya. Berarti biasanya ya yang posttest dikurangi dengan pretest ya. Jadi A berarti nanti postnya dikurangi dengan pre-nya. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Ini juga nanti akan muncul nilai berapa untuk miliknya A, nilainya berapa, miliknya B, nilainya berapa, dan seterusnya ke bawah. Nah, dari sini baru kemudian nanti dicari D-barnya itu ya. D-bar, ini ada D, ini misalkan kasih indeks I-nya nanti I1, I2, I3, atau D miliknya A, miliknya B, miliknya C, dan seterusnya. Nah, dari kumpulan data ini nanti dicari D-barnya, masuk di sini, D-bar. Kemudian SD berarti ya ini nanti dicari S kuadratnya, kasih indeks D ya. Di selang kepercayaan kemarin sudah ada seperti ini ya. Seperti itu. S kuadrat D kemudian dicari akarnya menjadi SD, taruh di sini. Ya, seperti itu konsepnya. Nanti rumusnya pakai ini dimasukkan ke dalam variabel T transformasinya dan di-compare dengan T tabel untuk melakukan atau mengambil keputusan tolak H0-nya ya. Oke, untuk tolak H0-nya di-compare dengan tabel T. Oke, seperti itu. Kita masuk ke contoh 1. Misalkan perusahaan farmasi Paros memproduksi obat jenis tertentu yang masa pakainya menghampiri distribusi normal dengan rata-rata 800 hari dan simpangan baku 40 hari. Baik, jadi di kalimat pertama ini adalah terkait dengan ini ya, tidak ada kata-kata sampel. Jadi ini terkait dengan statement secara umum ya, secara umum bahwa perusahaan Paros memproduksi obat jenis tertentu, masa pakainya normal, distribusinya normal, rata-rata 800, ini berarti mu-nya.
Kemudian simpangan baku 40, ini berarti simpangan baku punyanya populasi, jadi tidak terkait dengan sampel di kalimat pertama ini. Jadi terkait dengan sesuatu yang sifatnya general, berarti itu adalah miliknya populasi. Maka ini adalah simbolnya sigma ya. Simbolnya sigma. Jadi mu-nya 800 dan sigmanya 40. Sampel acak. Nah, baru kemudian di kalimat kedua, kalimat berikutnya ini secara eksplisit menyebut sampel. Ukurannya 30, berarti N-nya 30, kemudian menghasilkan massa pakai rata-rata. Rata-rata punya siapa? Rata-rata sampel, berarti ini simbolnya adalah X bar. Ujilah hipotesis bahwa massa pakai obat tersebut tidak sama dengan 800. Tidak sama. Yang diuji adalah massa pakai obat secara general, berarti mu tidak sama dengan 800. Ini yang mau kita uji. Ya, Anda pasti bisa menempatkan nanti ya. Jadi statement mu tidak sama dengan 800 masuk di mana? H0 apa H1? Pasti H1 karena tanda tidak sama dengan ya. Oke. Jawabnya kita list H0 H1-nya satu paket karena pertanyaannya mu tidak sama dengan 800 berarti pasti masuk di H1, kebalikannya berarti sama dengan 800 taruh di H0. Oke, seperti itu. Kemudian alfa berapa? Ini alfanya 4%, 0,04 ya. Alfa 0,04 berarti nanti karena pakai tanda tidak sama dengan, maka berarti alfanya perlu dibagi dua, sebelah kanan dan kiri. Oke, berarti saya tambahkan di sini alfa per 2-nya sama dengan 0,02 ya. Oke. Kemudian nanti hitungannya pakai apa? Di sini daerah kritisnya sama hitungannya, jadi posisi 4 sama posisi 5 itu kan kita memilih statistik ujinya, rumusnya ini sama wilayah kritisnya. Ya, sama wilayah kritisnya. Itu satu paket. Jadi kalau statistik ujinya pakai transformasi atau dimasukkan ke variabel Z, berarti wilayah kritisnya nanti di-compare dengan tabel Z. Kalau ini dimasukkan ke variabel T, berarti di-compare dengan tabel T nanti ya. Oke, jadi 4 dan 5 itu satu paket. Nah, kita menentukannya rumusnya pakai yang mana? Itu tergantung di ini, tergantung di case-nya. Di sini case-nya adalah sigma sama dengan 40 tadi ini, itu diketahui ya. Diketahui. Berarti ini nanti masuk pakai rumus nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, berarti pakai Z sama dengan X bar minus mu 0. Nah, mu 0-nya itu ini dibagi dengan sigma per akar N. Sigmanya 40, akar N-nya tadi adalah 30. X barnya 788. Oke, hitungan Z-nya adalah minus 1,64. Oke, kita pegang Z-nya adalah minus 1,64. Akan di-compare dengan daerah kritisnya. Karena pakai tanda tidak sama dengan, berarti ada dua. Ada dua, nanti sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ini 0 di tengah. Ini berarti pakai Z tadi ya, berarti ini pakai Z. Ini alfa per 2, ini berarti nanti minus Z alfa per 2. Oke, kita cari salah satu saja, nanti yang lainnya berarti pencerminan ya. Jadi kita misalkan ambil yang ini. Ini kan berarti Z alfa per 2-nya tadi adalah 0,02 ya. 0,02. Oke, jadi di tabel Z Anda cari nilai Z yang luasan sebelah kanannya sebesar 0,02. Jadi kalau digambarkan berarti ini, seperti ini gambarannya. Ini distribusi normal. Oke, misalkan begini. Oke. Anda cari luasan sebelah kanannya adalah 0,02. Ini Z-nya Anda cari nilainya berapa di sini? Nah, oke, intinya seperti ini. Nah, Anda cari di tabel. Tabelnya tipe seperti apa? Kalau tabelnya tabel yang saya kasih itu adalah yang diketahui luasan sebelah kiri ya. Jadi yang diketahui adalah luasan sebelah kiri, maka berarti Anda harus compare yang diketahui luasan sebelah kanan, Anda compare konversi maksud saya
ke luasan sebelah kiri. Luasan sebelah kirinya berarti 0,98 ya. Berarti Anda cari di dalam tabel itu luasan atau besaran probabilitas angka 0,98, Anda cari Z-nya, nanti akan ketemu angka 2,06. Oke, ini angka, mungkin angka pendekatan ya. Tidak ada angka yang persis value-nya 0,98, tapi di situ pendekatannya. Pendekatan ke yang terdekat itu adalah 2,06, digit keduanya adalah 6. Oke, kalau sudah ketemu berarti ini ya kita masukkan di sini 2,06. Berarti ini pencerminan ke kirinya berarti ya minus 2,06. Oke, berarti ini daerah kritisnya atau tolaknya adalah ini ya. Oke, jadi sehingga daerah kritisnya Z kurang dari minus 2,06 ini. Sebelah kirinya angka minus 2,06 atau sebelah kanannya angka 2,06 ya. Jadi daerah tolaknya di sini sama di sini. Daerah terimanya ada di tengah ya. Dan ternyata setelah kita hitung di posisi di poin 5 itu nilai Z hitungnya itu minus 1,64. Minus 1,64 berarti ada di sinilah ya. Jadi ini min 2,06 min 1,64 ya kira-kira di sini ya. Min 1,64. Oke, berarti dia ada di luarnya daerah kritis ya. Dia ada di daerah terima, ya ada di daerah terima H0. Ada di daerah terima H0. Oke, berarti keputusannya adalah terima H0 ya karena jatuhnya di luar daerah kritis ya. Sehingga karena terima H0 maka yang benar adalah H0. Jadi kita bisa simpulkan secara narasi bahwa rata-rata masa pakai obat jenis tersebut adalah sebesar 800 hari. Oke, ini mungkin perlu ditambahin rata-rata ya. Karena konsepnya adalah mu ya. Jadi rata-rata masa pakai obat tersebut adalah 800 hari. Oke, itu Oke, nomor 1. Nanti soalnya silakan dikerjakan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk yang rata-rata sampai di Oke, sampai 5. 6 sudah tidak. 6 nanti masuk minggu berikutnya ya. Oke, jadi kita akan bahas sedikit di sisa waktu ini. 1, 2, 3, 4, 5 saya tidak akan bahas secara detail perhitungannya, saya akan tunjukkan kita pakai rumus yang mana ya. Oke. 1, sampel acak 100 kematian di negara A selama ini menunjukkan rata-rata usia 71,8, berarti ini adalah rata-rata punyanya sampel yang berukuran 100. Andaikan simpangan baku populasi, nah ini sudah jelas di sini diasumsikan. Andaikan atau asumsikan simpangan baku populasinya sudah diketahui 8,9. Oke, berarti ini sudah jelas, nggak perlu dilihat ke berikutnya. Simpangan baku populasi diketahui pakai rumus nomor 1 ya. Nanti silakan dicari berikutnya, dimasukkan ke dalamnya rumus-rumus tersebut. Yang kedua, sampel acak 8 batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 42 dengan simpangan baku 1,4. Oke, ini secara eksplisit disebutkan dalam kalimat ini, dikasih intro sampel acak. Jadi ini punyanya sampel, N-nya 8, rata-rata berarti X bar, rata-ratanya sampel, dan simpangan baku juga simpangan bakunya sampel, berarti S sama dengan 1,4. Apakah ini sesuai dengan pernyataan pabriknya bahwa rata-rata kadar nikotin tidak melebihi 3,5, berarti ini rumusnya pakai rumus nomor berapa? 2. Oke. Simpangan baku populasi tidak diketahui, yang diketahui adalah punyanya sampel ya. Jadi rumus nomor 2. Kemudian oke, itu terkait dengan rumusnya, nanti Anda identifikasi yang diketahui apa dan kemudian nanti ya tinggal dimasukkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan ini. Penentuan H0 H1-nya itu secara matematisnya seperti apa?
Ini yang diminta adalah tidak melebihi 3,5. Oke, secara matematis ini coba salah satu kasih penjelasan secara simbol matematisnya seperti apa ini. Rata-rata kadar nikotin kita simbolkan mu misalkan. Tidak melebihi 3,5 artinya berarti kurang dari 3,5. Kurang dari 3,5. Kurang Oke. dari sama dengan. Yo, kurang dari sama dengan. Ada lagi? Oke, biar tidak lama. Tidak melebihi. Nah, ini kan matematis banget sebenarnya ya. Kalau coba Anda hilangkan tidaknya, itu kan nanti jadinya apa? Mu lebih besar 3,5 ya. Iya. Iya, kalau tidaknya coba dihilangkan dulu, tidaknya, kata negasinya. Itu kalau dihilangkan berarti kan tandanya mu lebih besar 3,5. Kemudian kalau dinegasi berarti kan lebih kecil sama dengan. Ya, dari sini kan sebenarnya sudah cukup jelas mana yang dimasukkan H0 dan mana yang dimasukkan H1 ya, berdasarkan panduan di awal tadi ya. Ya. Iya, jadi ada satu itu mu lebih dari 3,5, yang negasinya mu lebih kecil sama dengan 3,5. Jadi yang atas tadi melebihi, yang bawah negasinya berarti tidak melebihi. Ya. Ya, berdasarkan inilah, berdasarkan simbol matematisnya ya ini. Jadi ini cukup detail atau ya masuk ke simbol-simbol matematis ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti bisa di nalar lebih panjang, lebih lama. Anda coba hilangkan kata tidaknya, itu nanti munculnya simbolnya seperti apa. Kemudian kalau seperti itu dinegasi berarti kan tidak melebihi artinya. Nah, itu munculnya seperti apa simbolnya. Nah, nanti baru kemudian berdasarkan simbol-simbol itu lebih dari dan kurang dari sama dengan, itu bisa Anda masukkan mana yang H0 dan mana yang H1. Oke. Rumusnya pakai nomor 2. Untuk nomor 3, menentukan apakah serum akan memperlambat leukemia, 9 tikus semua kena penyakit pada tahap lanjut, 5 tikus. Berarti ada 2 kelompok ya. Kelompok yang 1 9 tikus, kelompok yang kedua 5 tikus. Bukan. Ada 9 tikus dibagi 2, satu kelompok itu 5 tikus, satu kelompoknya lagi adalah 4 ya. Oke, jadi ada 5 tikus sama ada 4 tikus. Ini datanya sudah ada. Pada taraf 5% simpulkan apakah serum tadi itu menolong. Oke, berarti ini ada 2 kelompok. Sigma atau simpangan baku atau variansi populasi tidak diketahui, N-nya kecil, dan asumsinya di sini varian sama. Oke, berarti rumus nomor 1, 2, 3, 4 ya, 4 kayaknya. 4. Iya, 4 ya, oke. Rumus nomor 4, maksudnya rumus nomor 4, Anda harus cari dari data ini rata-rata untuk tiap-tiap kelompok ini dan variansi untuk tiap-tiap kelompok ini. Oke, jadi X bar sama S untuk perlakuan dan untuk tanpa perlakuan Anda cari. N-nya sudah ada, 5 sama 4, kecil semua, variansi tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Masuk ke rumus nomor 4. Nah, kemudian kita ke pertanyaan apakah serum tadi menolong. Menolong itu dalam konteks memperlambat leukemia. Ini tadi yang diukur adalah umur. Oke, kalau diukur umur berarti umurnya lebih lama ya. Berarti kan? Ya, betul ya? Serum itu dikatakan menolong, berarti kan kalau serum itu bisa memperlambat leukemia. Dalam hal ini memperlambat itu kan berarti umurnya itu lebih lama. Ya, jadi umur yang diukur dalam tahun itu lebih lama. Dalam artian berarti yang dikasih perlakuan, yang dikasih serum ini harus diuji umurnya lebih lama daripada yang tanpa
perlakuan. Ya, itu ya. Jadi rata-rata umur yang di kelompok perlakuan ini apakah lebih besar, lebih lama daripada yang tanpa perlakuan, yang tidak dikasih serum? Kalau memang iya, berarti serum itu bisa memperlambat leukemia atau memperlambat atau memperlama usia, gitu ya. Oke, itu terjemahan dari nomor 3. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini terkait dengan pasangan ya. Rusa 1 diukur pada waktu suntikan dan 30 menit setelah suntikan. Berarti pakai rumus nomor terakhir ya, nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Prosesnya berarti Anda cari difference dulu. Ya, Anda sesuaikan kasus, apakah setelah dikurangi sebelum, apakah sebelum dikurangi setelah, disesuaikan dengan kasusnya. Nanti difference-nya rusa 1, rusa 2, dan seterusnya sampai 12. Anda cari dari different ini, Anda cari D barnya, rata-rata, dan variansi atau simpangan baku dari D tadi. Masukkan ke rumus nomor 6 ya. Yang ditanyakan apa ini? Mana pertanyaannya ini? Oke. Oke, nanti silakan ini kan ya, hipotesis H0 H1-nya terkait dengan ya apakah ada peningkatan, apakah tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan sama dengan 0 difference-nya. Kalau ada berarti ya lebih besar daripada 0 ya difference-nya. Oke, 4. Itu yang nomor 5. Nomor 5 ini apa? Kekuatan rentang tali A melebihi rentang tali B sebesar sekurang-kurangnya 12. Oke, ini yang D0-nya di setting 12 ya. Jadi kalau biasanya kan D0-nya di setting sama dengan 0 atau rata-rata A dan rata-rata B diasumsikan sama di bawah 0. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kita memang sudah punya asumsi anggapan bahwa rentangan tali A itu memang melebihi rentangan tali B. Nah, ini lebihnya sebesar berapa? Ini sekurang-kurangnya 12 ya. Sekurang-kurangnya 12. Untuk menguji itu masing-masing jenis diuji di bawah kondisi yang sama, hasil memperlihatkan tali A mempunyai kekuatan rata-rata ini dan simpangan baku, sedangkan tali B mempunyai rata-rata 77 dengan simpangan baku ini. Ujilah pernyataan perusahaan tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Oke, berarti uji selisih rata-rata pakai rumus yang mana kira-kira?